Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Diva Augusna dengan NIM A11 2021 Di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek simulasi uji sertifikasi yang dilakukan pada 4 Januari 2025 kemarin. Di sini saya mulai dari pengumpulan data terlebih dahulu. Data ini bersifat publik yang diperoleh dari Bapak Aditya Nugraha kemarin dengan pos operatif yang terdapat dari UC Machine Learning Repository. Masuk ke menelaah data. Di sini saya memanggil library-nya Pandas dan NumPy dulu di sini. Lalu untuk meload datanya di sini saya menggunakan drive dengan datapad dari drive saya. Lalu untuk input nama fiturnya kita menginput manual dari fitur yang sudah diberikan oleh asesor kemarin. Dikarenakan di data sebelumnya yang sudah diberikan oleh asesor itu belum terdapat nama fiturnya. Setelah itu di sini kita menampilkan data head-nya dan data tail-nya. Ini setelah itu, di sini itu diketahui untuk data info masih belum pas datanya. Masih ada yang 90, 81, dan untuk tipe datanya sendiri itu objek semua. Setelah itu, untuk mengetahui uniknya, itu kan objek. Jadi dikategorikan hitungannya. Jadi di data describe-nya itu mengetahui uniknya itu berapa. Nih. Setelah itu masuk ke validasi data. Yang pertama di validasi data kita menampilkan unique value di setiap kolomnya. Ini di setiap kolomnya atau setiap fiturnya. Tadi di sini kan ada 3, mid, low, high. Lalu yang di convert itu mana? Yang di convert ini ada 6. Dan untuk kolom target kelasnya di sini ada Asia. Ini nanti A-nya ini bisa di drop ke sini. Selanjutnya kita mengecek missing value-nya dari fitur-fiturnya ini. Di sini terdapat missing value L02, source STBL, comfort, dan di kelas targetnya ada 1. Setelah itu, di sini saya coba comfortnya ini saya ganti dengan modus. Di sini data duplikatnya ada 9. Lalu di sini kita mengetahui fitur kategorikal yang dimana di sini saya memprintkan F fitur kategorikal. Ada L-Core, L-Surf, L02, LBP, Surf STBL, Core STBL, BP STBL, Comfort, dan Decision ADMTS. Hampir semua itu kategorikal. Jadi langkah selanjutnya itu saya lakukan encode data menjadi numerik. Ini encode data menjadi numerik dan di sini hasilnya setelah diinput jadi seperti ini. Setelah diinput jadi seperti ini. Setelah itu saya distribusikan di setiap fiturnya itu seperti ini.
Nah, dan di sini itu untuk box plot outlier-nya di sini sebentar kecepatan. Nah, ini kan distribusi fiturnya. Itu lalu di sini itu untuk box plot untuk semua kolomnya. Box plot outlier-nya itu di kolom core STBL dan comfort. Nah, habis itu ini kalau secara rumus. Secara rumus itu untuk mengetahui outlier-nya itu menggunakan EQR. Itu sama hasilnya di STBL dan comfort nih. Serve STBL dan comfort. STBL. Nah, setelah itu selanjutnya di heatmap correlation-nya itu seperti ini. Lumayan bagus. Ini kebesaran. Nah, setelah itu kita menentukan objek. Nah, di sini itu karena tipenya sudah sama, jadi saya tidak menentukan objek datanya ini. Tipenya sudah sama. Picture. Kita langsung ke data cleaning. Di data cleaning itu cleaning data yang pertama saya lakukan itu menghandling missing value dengan mengdrop missing value-nya. Lalu di sini untuk mengetahui apakah masih ada missing value-nya, saya print data is null sum. Lalu duplikatnya saya drop dan saya print juga. Ini cuman ngecek aja. Untuk unique value-nya di comfort ada berapa? Itu ada 5. Habis itu lalu di sini saya menormalisasikan data atau membentuk bagian dasar data. Jadi bentuk dasarnya lah di sini untuk semua fiturnya. Nah, di sini masuk ke konstruksi data. Ini untuk data info udah sama semua di sini. Data type-nya itu integer. Dan untuk data describe-nya itu beda ya sama yang tadi. Nah, lalu kita menentukan label. Di sini kita memisahkan fitur dan targetnya. Dan membentuk plotting bar chart dari targetnya dengan decision ADM dash. Jadi bar chartnya itu seperti ini. Nah, ini bar chartnya. Setelah itu, nah karena tadi itu belum balance, ini kan belum balance. Lalu kita balancing pakai yang namanya random sampling. Nih kita balancing pakai yang namanya random sampling. Dikarenakan pakai oversampling itu tidak bisa karena ada yang tunggal, ada yang satu, jadi belum bisa menggunakan oversampling dengan smooth. Nih. Jadi di sini itu menggunakan random sampling untuk menyamakan dengan hasilnya seperti ini. Lalu di splitting data ya setelah random sampling dengan jumlah data latih itu 212 dan jumlah data uji 53. Lalu kita modelingnya di sini saya menggunakan decision tree. Jadi saya import library decision tree classifier. Di sini saya menggunakan modelnya decision tree dengan
state randomnya di sini 42. Setelah itu di sini saya melakukan prediksinya dengan hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini dengan hasil akurasi sebesar 87. Nah, setelah itu kita evaluasi model. Di sini saya menggunakan grid search. Di sini untuk parameternya, lalu diinisiasi dengan decision tree. Lalu untuk print parameternya itu seperti itu. Di print parameternya seperti itu. Nah, ini hasil klasifikasi report setelah dilakukan grid search. Hasilnya hampir sama seperti yang di atas. Dengan akurasi segini. Lalu di sini untuk confusion matrixnya, di sini itu di kelas 0 ada 8, kelas 1 ada 12, kelas 2 ada 10, kelas 3 ada 7, kelas 4 ada 9. Sedangkan untuk kelas yang kurang benar atau kelas yang salah prediksinya, di kelas 0 itu di kelas 2 itu ada 1, lalu di kelas 1 sebentar, di kelas 2 itu ada 1, di kelas 0 di 3, di kelas 0 di 3 itu ada 5. Nah, di kelas 1 dan 2 itu tidak ada. Selanjutnya di kelas 3 itu yang ada di 0 itu ada 1, dan di kelas 4 juga tidak ada. Nah, mungkin segitu dulu hasil dari saya untuk simulasi uji sertifikasi yang diadakan di hari Sabtu kemarin pada tanggal 4 Januari 2025. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.